Episode 166, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Hati Jiang Wan bergetar dan bertanya dengan curiga, "Kamu tahu?" William tersenyum dan berkata, "Ya, saya melakukannya. Saya membeli perusahaan Anda. Anda sekarang menjadi direktur eksekutif. Apakah Anda bahagia?" Jiang Wan tercengang ketika dia mendengar ini, tetapi kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, "Oke, terima kasih." Jiang Wan tahu bahwa William sedang bercanda, dan perusahaan sedang menghadapi kesulitan. Ada kekurangan dana 600 juta yuan, yang menurut William dapat diselesaikan dengan membantu. "Lupakan, aku akan sibuk, apa kau pergi melihat Kiki hari ini?" Jiang Wan bertanya. "Nah, sedang dalam perjalanan," jawab William, "sudah di rumah sakit." Dia tahu bahwa Jiang Wan tidak mempercayainya. "Lupakan saja, saya punya waktu untuk menjelaskannya nanti." Jiang Wan menutup telepon setelah mengucapkan beberapa patah kata. Duduk di kantor direktur, pikirnya, tapi dia tidak bisa memahaminya. Apakah itu benar-benar William? Pada saat inilah panggilan telepon He Jiarong masuk tiba-tiba. Berkeliaran dengan senyum lembut, "Jiang Wan, bagaimana dengan urusan perusahaan, apakah sudah terselesaikan?" Jiang Wan tercengang, lalu tersenyum, dan bertanya, "Kamu membantu?" "Hei," Jiarong tersenyum, "Ya, aku meminta bantuan ayahku. Masalah yang dihadapi perusahaanmu saat ini tidaklah sederhana. Atau kita bisa bertemu dan berbicara langsung." Jiang Wan memikirkannya, memegang dadanya dengan satu tangan, dan menjawab, "Ya." "Di mana bertemu?" He Jiarong tampak sangat senang, dan berkata, "Saya di bawah, Anda melihat ke bawah." Hati Jiang Wan bergetar, dan dia melangkah maju, kakinya yang ramping dan lurus saling bertautan. Dengan lekukan sempurna, berjalanlah ke jendela Prancis dan lihat ke bawah. Di depan alun-alun di bawah, He Jiarong yang tampan dan keemasan, dengan Maserati convertible putih di sebelahnya, dengan mawar merah cerah di kursi belakang, sedang melihat ke atas, tersenyum dan melambai pada dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Jiang Wan melanjutkan. "Jiang Wan, kamu di sini." Di depan alun-alun, He Jiarong mengenakan kaos kerah rendah putih Armani dan celana linen kasual hitam, tampak tampan dan modis. Terutama jam tangan Rolex emas di pergelangan tangannya yang merupakan simbol identitas dan sumber daya keuangan. Nafas kakak laki-laki aristokrat yang mengalir ke seluruh tubuhnya telah membangkitkan para penonton gadis yang lewat dan nimfo, dan banyak orang berkumpul di sekitarnya untuk berfoto. "Wow, tampan sekali, pria ini. Semuanya mawar, atau roadster. Aku hampir pusing, sangat tampan. Apakah ini lamaran pernikahan? Cepat catat. Ah, dia kuda putihku pangeran, aku tidak bisa melakukannya lagi, aku gemetar." Sekelompok wanita berteriak seperti bunga gila, ekspresi kegembiraan mereka seperti melihat bintang besar. Jiang Wan turun dan berjalan ke He Jiarong, dia tidak suka pihak lain melakukan ini terlalu banyak. Itu terlalu terkenal. "Jiarong, siapa kamu?" Jiang Wan mengerutkan kening. He Jiarong memegang seikat bunga di tangannya dan berjalan menuju Jiang Wan, berkata, "Untukmu, aku harap kamu secantik dan semenarik seikat bunga ini setiap hari." Saat dia berkata, dia berbalik ke samping dan menundukkan kepalanya dan mencium wajah halus Jiang Wan, sedikit. Untungnya, Jiang Wan dengan cepat berbalik ke samping, mengerutkan kening dan berkata, "Ini tidak begitu baik, saya sudah menikah." He Jiarong berhenti, tetapi tidak mengatakan apa-apa, tersenyum sedikit, dan berkata, "Ayo pergi, saya sudah menetapkan posisi." Jiang Wan secara naluriah ingin menolak, tapi dia tahu itu tidak sopan. Pria He Jiarong membuka pintu, dan Jiang Wan masuk dan duduk. Kecantikan. Menjadi tipu muslihat yang lengkap memicu banyak gelombang di internet. Dan semua ini kebetulan dilihat oleh Li Yao yang lewat. Dia tercengang, bukankah itu Jiang Wan? Dia benar-benar masuk ke mobil pria lain. Apalagi dia masih tampan. Tiba-tiba, Li Yao pada imajinasi, mata jijik, mulut sedikit, hati menyindir. "Yah, Jiang Wan, tidak berpikir Anda juga wanita kehilangan, di belakang William kamu benar-benar melakukan hal seperti itu." Sisi William ketika dia sedang menemani Kiki di rumah sakit, dia menerima video dari Li Yao. William melihatnya, ekspresinya muram. "He Jiarong." Pada saat yang sama, teleponnya berdering, dan itu adalah Li Yao. "William, istrimu berkencan dengan pria lain. Apakah kamu penyu hijau melakukan pekerjaan dengan baik, ahaha." Dengan penuh cibiran, Li Yao tersenyum sekarang. William terlalu mencemooh, istrinya sebenarnya berkencan dengan pria lain di belakangnya. Sepertinya mereka benar-benar akan bercerai. "Li Yao, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, aku peringatkan, jangan bilang omong kosong kemana-mana."
Kalau tidak, beritahu aku pasti tidak akan membiarkanmu pergi. William menjawab dengan galak, lalu menutup telepon. Dia tahu kepribadian Liao, dan dia pasti akan mempublikasikannya. Benar saja, setelah William menutup teleponnya. Di sini Liao sangat marah dan mengutuk, sialan. Sutra Bao, penyu hijau ribuan tahun, Anda tidak ingin saya mengatakannya, Nyonya tua ingin mengatakannya. Berpikir tentang itu, Liao mengirim video ini ke kelompok teman sekelas. Ada juga teks, lihat itu. William Chen sangat tidak berguna dan hijau oleh istrinya, hahaha. Tiba-tiba, sekelompok siswa menjadi hidup, dan semua orang menyaksikannya. Hari saya, apakah ini Jiang Wan? Bunga sekolah tahun ini telah berubah begitu banyak sekarang. Hehe, penampilan malaikat dan hati yang kotor, benar-benar menjijikkan. Ya, Jiang Wan seperti ini. Wanita itu hanya menipumu sampai menjadi bajingan malang. Dia dulu melakukan banyak hal menjijikkan di sekolah. Pacar yang berspesialisasi dalam merebut pacarnya sepertinya akan sangat membantu lagi. William ini juga sangat miskin. Bukan hanya tidak berguna, tapi sekarang dia juga diberi topi hijau. Diskusi di grup sudah berubah. Itu menjadi pertemuan kritik Jiang Wan, dan semua rumor keluar. Mereka semua terdiri dari wanita yang cemburu pada Jiang Wan. Pada saat yang sama, William telah memanggil Jiang Wan, di mana kamu? Jiang Wan dan He Jiarong baru saja tiba di restoran bertema kekasih, dengan sengaja merendahkan suara mereka, dan berkata, saya di perusahaan, saya sedikit sibuk sekarang, aku akan memberitahumu ketika aku kembali. Setelah mengatakan ini, Jiang Wan menutup telepon. He Jiarong kembali menatap Jiang Wan, yang memerah, dan bertanya, ada apa? Tidak apa-apa, telepon perusahaan. Jiang Wan tersenyum sedikit, lalu mengikuti He Jiarong ke lantai 2. William digantung oleh Jiang Wan, dan keseluruhan orang itu tidak baik. Jiang Wan berbohong. Sial, istrinya dan He Jiarong keluar berkencan, bagaimana William bisa tahan? Dengan kata lain, Jiang Wan dan He Jiarong adalah kekasih SMA, dan mereka berdua mengatakan sudah menikah. Yang paling saya nantikan adalah periode cinta di sekolah menengah. Dia akan menjadi penyu hijau. Sebelum dia bisa memikirkannya, William memanggil Qin Hu dan bertanya dengan dingin, di mana adik iparmu? Qin Hu berada di tepi petak bunga di depan lantai pertama restoran bertema kekasih, mengenakan kacamata hitam dan topi, menyelinap. Menonton diam-diam pergerakan di restoran. Saya melihat Tuan William Chen menelepon. Dia buru-buru terhubung dan menjawab, Tuan Chen, adik ipar saya ada di restoran bertema kekasih, dan ada seorang pria yang aneh. Apakah Anda membutuhkan saya untuk memutilasi dia? Tidak, saya akan segera pergi. William dengan dingin menutup telepon dan pergi. Keluar dari rumah sakit, segera. William datang ke restoran bertema kekasih. Di depan pintu, dia melihat Qin Hu dengan pinggang kucing dan pantat besar lurus. Dia naik dan menendang dan bertanya dengan wajah dingin, di mana orang itu? Qin Hu tiba-tiba berbalik. Marah. Pada pandangan pertama, itu adalah Tuan William Chen, yang langsung patuh seperti kucing, naiklah. Tidak banyak orang di restoran. Lantai pertama penuh dengan meja biasa. William masuk dan melihat orang-orang Jiang Wan setelah beberapa kali melihat. Melihat ke lantai 2, William hanya ingin naik ketika dia dihentikan oleh mandor restoran. Pihak lain sangat kasar, hei tunggu, siapa yang membiarkanmu naik? Apakah kamu mengerti aturannya? William mengangkat alisnya dan bertanya, mengapa saya tidak bisa naik? Saya akan mencari seseorang. William terlalu malas untuk berbicara omong kosong dan menjauh. Mandor bertubuh gendut akan segera naik. Mandor gendut itu juga kesal, dan langsung membanting William sambil berteriak, berhenti. Kamu ada yang salah, bukankah kamu melihat bahwa lantai 2 disediakan oleh tamu VIP? Cepat, tubuh yang bau, mana baunya? Pengemis. William tidak punya waktu untuk mendapatkan pengetahuan umum tentang mandor yang lebih rendah, khawatir He Jiarong akan berperilaku tidak pantas terhadap Jiang Wan. Langsung ke lantai 2. Sampah. Apa kau sedang mencari kematian? Keluar. Mandor gemuk itu marah, dan menyeret William untuk mendorongnya keluar. Keluar, aku mencari He Jiarong, kata William dengan marah. Kamu mencari Tuan He. Haha, sungguh lucu, dan jangan melihat kebajikanmu sendiri. Mandor gemuk itu berjongkok dan memandang William dengan dingin. Dia semua kasar dan terlalu bersahaja. Aku akan mengatakannya lagi, keluar. William juga marah. Sial, apakah Anda berpura-pura menjadi kuat dengan saya? Anda tidak melihat di mana ini, datang, dan hancurkan dia. Mandor gemuk itu marah dan menyapa pelayan di restoran. Keempat pelayan itu segera bergegas, memutar lengan William. Aku akan meledakkannya.
Sial, kura-kura, apakah ini tempat masuknya pengemis bau sepertimu? Hari ini, Tuan dia telah memesan pasar, Anda membuka mata untuk menunjukkan kepada saya pengemis yang bau, biarkan saya mematahkan kaki dan membuangnya. Mandor gendut itu melirik pelayan di restoran. Yao Wu berteriak. William sangat marah sekarang, karena dia telah melihat Jiang Wan duduk bersama He Jiarong di restoran di lantai 2, berbicara dan tertawa. Pada saat yang sama, He Jiarong juga memperhatikan situasi di sini dan bangkit dan berjalan. William, aku tidak menyangka kamu akan menemukannya di sini. He Jiarong meletakkan tangannya di saku celana dan berjalan turun dari lantai 2 dengan mencibir, dan menghina. Bersambung.